Cek, 1, 2, cek. Oke, suara saya terdengar ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang variabel diskrit dan juga variabel acak dan distribusi diskrit. Materi ini merupakan modul 13 tutorial Mates 2A ya. Google Classroom, silahkan teman-teman semua cek di Google Classroom masing-masing. Apakah di Google Classroom-nya udah ada soalnya? Ini suara saya kedengaran kan ya? Masuk ya? Oke. Kita sekarang langsung aja bahas soal tutorialnya ya. Dari nomor 1 dulu. Tapi sebelumnya, gimana ya, bentar. Sebelumnya mungkin saya kasih dulu outline dari pembahasan kita di tutorial hari ini itu, di video kali ini, itu ada tentang variabel acak dan distribusi diskrit, ada 2 ya, sesuai dengan judul modulnya. Nah, di 2 subtopik nih, atau probability density function yang disingkat dengan PDF. Ini bukan PDF format file ya, tapi PDF fungsi kepadatan peluang, probability density function. Terus subtopik yang kedua itu adalah tentang fungsi distribusi kumulatif atau nanti saya singkatnya FDK. Nah, untuk topik yang kedua kita bakal ngebahas distribusi diskrit ini nanti Nah, di subtopik yang kedua kita bakal ngebahas tentang ini nih, distribusi diskrit yang ada subtopiknya yaitu nilai harapan atau min atau rata-rata, terus ragam atau variansi. Nanti juga ada standar deviasi atau mungkin kita kenalnya simpangan baku bahasa Indonesianya. Terus yang terakhir ada distribusi binomial. Oke, sekarang kita lanjut aja ke soal nomor 1 ya. Kita baca dulu soalnya. Soal nomor 1 itu pelemparan sebuah koin. Sebentar, ini udah di-record kan ya. Oke. Pelemparan sebuah koin sebanyak 4 kali. Misalkan X merupakan variabel acak yang menghitung banyaknya bagian gambar yang muncul di setiap hasil pelemparan. Temukan fungsi kepadatan peluang yang menggambarkan distribusi X. Atau variabel acak ini ya, yang kita simbolkan dengan X. Oke, mungkin kita lihat dulu deh modulnya buat tahu apa itu variabel acak dan variabel acak. Nah, ini saya udah di share screen, saya udah terlihat modulnya ya. Di sini dijelasin nih kalau misalnya untuk menentukan fungsi kepadatan peluang dari suatu variabel acak itu pertama-tama kita harus mengetahui dulu NS-nya. NS itu merupakan ruang sampel dari banyaknya kejadian ya. Nah, kalau dalam hal ini di nomor 1 ini pelemparan sebuah koin sebanyak 4 kali. Nah, nanti kita akan tahu nih. Nanti saya buat ilustrasinya. Pelemparan 4 koin itu kayak gimana? Maksudnya ada berapa NS-nya ya. Lanjut dulu. Nah, habis itu kita harus tahu dulu definisi formal dari si X ini atau variabel acak yang merupakan bisa dibilang di sini peluang muncul dari suatu kejadian. Nah, yang merupakan peta atau pemetaan dari ruang sampel S ke dalam kumpulan bilangan real. Di mana pengambilan data acak tervariabel secara acak untuk mengaturnya. Jika X mengambil kumpulan nilai konkret, nah ini dia. Variabel acak itu ada yang diskrit, ada yang kontinu. Kalau yang diskrit itu ya kayak di soal ini nih. Contoh soal nomor 1 ini. Sebanyak 4 kali. Nah, habis itu tentukan banyaknya bagian gambar yang muncul gitu. Sebanyak 4 kali itu kan diskrit kan. Nilainya konkret gitu. Nah, sedangkan kalau yang kontinu itu nilai yang diminta misalnya berupa rentang gitu. Format pertanyaannya itu berupa rentang. Misalnya dadu nih. Mata dadu 2 sampai 4 yang muncul sebanyak 2 kali gitu misalnya. Kira-kira begitu sih. Oke, ini langsung aja saya share
whiteboard-nya ya. Stop share dulu. Sekarang share screen lagi whiteboard. Oke. Ini sambil dibuka soalnya ya. Karena saya kalau nge-share whiteboard cuma bisa share whiteboard aja gitu. Nah, di soal nomor 1 ada 4 koin kan ya yang dilempar. Kita kayak yang tadi saya bilang harus tentuin dulu ada berapa NS-nya. Oke, kita kayak pakai cara klasik aja nih, cara lama, cara SMA yang kayak gini. Satu-satu gini, A, G, habis itu A, G, A, G, A, G, A, G, A, G, A, G. Ini A, G, 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 A, G. Nah, ini pelemparan pertama, ini pelemparan kedua, ini pelemparan ketiga, ini pelemparan keempat ya. Jadinya kita tinggal gabungin aja semuanya. Berarti ini A, 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 ada 4 ya. A, 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 G, A, A, G, sorry. A, G, A, A, G, A, A, G, A, sorry ya. A, A, G, A. A, A, G, A. Ini ada A, A, G, G. Terus ada A, G, A, A. A, G, A, G. A, G, G, A. Habis itu ada apa lagi nih? A, G, G, G. A, G, G, G. Ini yang kloter pertama yang punya A ini ya. Sekarang lanjut yang kloter kedua yang punya G. Berarti awalnya G, A, A, A. Habis itu ada G, A, A, G. Habis itu ada G, A, G, A. Habis itu ada G, A, G, G. Selanjutnya ada G, G, A, A. G, G, A, G. G, 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 A. G, 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 G. Oke, ini kloter kedua. Ini ada 8. Ini juga ada 8 untuk yang kloter kedua. Berarti totalnya ada 16 ya. NS sama dengan 16. Ini boleh kalian screenshot dulu atau pause dulu terus kalian catat. Karena mau saya hapus ya. Oke, selanjutnya kita himpun nih. Kita masukin semua yang udah kita tulis tadi. A, A, G, G, bla 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 segala macam itu ke dalam format penulisan ruang sampel S. Berarti S sama dengan A, 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 G, A, A, G, A, 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 G, G, A, G, A, A,
Habis itu ada apa? AG ya. AG AGGA AGGG GAAA. Habis itu ada GAG GAGA GAGG GGAA GGAA. Habis itu GGAG GGAG. Habis itu ada GGGA. Habis itu ada GGGG. Nah, inilah ruang sampelnya. Nah, tadi kan kita udah ngeliat tuh di modul kalau untuk mencari variabel acak X, kita harus memetakan ruang sampel S ke dalam bilangan real kan. Yang komponennya itu semua bilangan real. Nah, terus di soal tuh apa pertanyaannya? Kita lihat lagi soalnya. Misalkan X merupakan variabel acak yang menghitung banyaknya bagian gambar yang muncul di setiap hasil pelemparan. Banyaknya bagian gambar yang muncul ya. Oke. Berarti kita kelompokin X-nya berdasarkan banyaknya G yang muncul. Banyaknya atau kemunculan G lah. Kemunculan G. Kemunculan gambar ini. Oke, ini saya clear ya. Oke, ini singkat cerita udah saya buat semua variabel acak yang disimbolkan dengan X ini yang menandakan ada berapa banyak G yang muncul gitu ya dalam ruang sampel tadi, dalam setiap anggota ruang sampelnya. Nah, sekarang kita bisa lihat nih, ada 4, ada 3, ada 2, ada 1. Ini yang munculnya ada 4, yang muncul gambarnya ada 4, itu ada 1 ya. Yang muncul gambarnya ada 3, itu ada 1, 2, 3, 4. Yang muncul gambarnya ada 2, ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang muncul, bentar, 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya ada 6 ini. Bentar, AAGG. Oh ya, satu lagi ya. Sorry, ada yang lupa. AAGG. Sama dengan X, AAGG. Ini asalnya dari mana sih? Ini asalnya dari tadi ruang sampel itu ya. Kalian kelompokin mana yang gambarnya keluarnya ada 4, mana yang gambarnya keluarnya ada 3, mana yang gambarnya keluar ada 2, dan seterusnya. Nah, ini udah saya kelompokin kan. Nah, sekarang kita lihat nih yang keluar gambarnya ada 4 kan ada 1 ya. Ini doang kan. Yang keluar gambarnya ada 3, ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Terus yang keluar gambarnya ada 2, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Yang keluar gambarnya ada 1, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang keluar gambarnya ada 0, ada 1. Nah, masih ingat rumus peluang munculnya kejadian suatu peluang suatu kejadian kan rumusnya PA sama dengan NA per NS kan ya. Ini yang 1, 4, 6, 4, 1 ini kan NA-nya nih. Peluang kejadian munculnya anggota ruang sampel. Nah, tapi supaya kita dapat PA, yang tadi rumusnya PA sama dengan NA per NS, kita harus bagi NA-nya ini semua dengan NS. NS-nya kan tadi kita udah tahu kan. Berapa NS-nya tadi? 16 ya. 16 kan. Karena kloter pertama yang yang A itu ada 8, kloter kedua yang G ada 8 juga. Jadinya ada 16. Nah, ini kita bagi
sama 16 semuanya. Jadi 1/16. Habis itu ada 4/16. 6/16. 4/16 lagi. Sama 1/16 lagi. Jadi kita udah dapet nih. Ini mungkin supaya agak gimana ya? Ya udah deh, nggak usah. Ya udah kalian ingat aja berarti ya. Kalian ingat aja. Sekarang ini mau saya clear. Sekarang kita lanjut bagaimana menentukan fungsi kepadatan peluangnya. Nah, fungsi kepadatan peluang berdasarkan rumus formal atau definisi formalnya itu bisa ditulis kayak gini. Px sama dengan P besar, X besar sama dengan X kecil. Di mana Px ini merupakan fungsi kepadatan peluang nih. P kecil X kecil merupakan ini fungsi kepadatan peluang atau PDF yang probability density function yang saya singkat PDF. Nah, P besar X ini merupakan peluang dari munculnya variabel acak yang apa? Ya, variabel acak dari suatu kejadian yang diinginkan. X itu kejadian yang diinginkan. Di mana dalam hal ini berarti munculnya gambar ya, munculnya bagian gambar dalam dadu. Oke, berarti kita langsung masukin nih. Tadi kan ini saya tulis lagi Px kecil sama dengan P besar, X besar sama dengan X. Nah, X ini tuh, X kecil yang ini merupakan nilai munculnya, seberapa banyak sih munculnya gambar gitu. Nah, karena ini pelemparannya ada 4, berarti ada yang kayak tadi kita udah kelompokin, yang di peluang munculnya gambar ada 0, 1, 2, 3, sampai 4 ya. Oke, ini saya hapus. Sekarang kita langsung masuk ke pengelompokannya aja deh. Pengelompokannya kayak gimana? P kecil 0 sama dengan P besar, X sama dengan 0 ya. Sama dengan, kalau kita mau tulis juga boleh, PAAA sama dengan, tadi berapa? Yang 0 kan ada 1 doang ya. Dibagi sama NS-nya 16. Jadi 1/16. Sekarang yang P1. P1 itu tadi kan ada 4 ya. P besar sama dengan X besar sama dengan 1 sama dengan apa aja nih tadi yang ada 4 itu? P G A A A A G A A, terus ada apa lagi? A A G A sama A A A G, ya kan? Ini G-nya munculnya 1 1 1 1 1, jadinya ada 4 ya. 4/16. Selanjutnya ketika P-nya 2, P besar, X besar sama dengan 2, itu ada 6 tadi ya. P G G A A, habis itu ada G A G A, habis itu ada apa lagi? G A A G, A G G A, A G A G, terus yang terakhir A A G G. Nah, ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 6. Nah, ini kan ya, G-nya ada 2, G-nya ada 2, G-nya ada 2, G-nya ada 2, G-nya ada 2.
Ini 6/16. Oke, lanjut sekarang untuk yang P3 ya. X-nya sama dengan 3. Berarti P3 sama dengan P besar, X besar sama dengan 3, sama dengan, ada 4 ini ya, P, G, 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 A, G, G, A, G, G, A, G, G, A, G, G, G. Nah, ini sebenarnya bisa diuraikan sih. P, ini bisa diuraikan jadi P, G, 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 A, plus P, G, G, A, G, plus P, G, A, G, G, plus P, A, G, G, G. Nah, ini kan, ini yang tadi saya bilang PA sama dengan NA per NS. Peluang kemunculannya ini kalau kita tinjau sendiri-sendiri gitu ya, peluang kemunculannya PGGA ini kan cuma 1/16 kan ya. Nah, tapi karena dia ada 4, jadi 1/16, tambah 1/16, tambah 1/16, tambah 1/16, sama dengan 4/16, sama aja sih. Ini maksudnya diuraikan ini ya supaya lebih jelas aja gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke ini, terakhir, P4. P4 sama dengan P besar, X besar sama dengan 4, sama dengan, cuma ada 1 ya, P, G, G, G. Ini sama dengan 1/4. 1/16, sorry. 1/16. 1/16. Nah, kita udah dapatkan ya, sekarang kita bisa buat tabelnya nih. Ini supaya visualisasinya lebih mudah aja sih. Ini ada X, ini ada P besar, X besar sama dengan X. Ini tabelnya juga bisa kalian lihat di modul. Kalau kalian mau tahu gimana cara proses pembuatannya. Pada dasarnya sama kayak proses pembuatan tabel pada umumnya sih. Nah, ini yang X-nya peluang muncul gambarnya ada 0 ya 1/16. Begitu juga yang 4 1/16. Kalau yang muncul gambarnya ada 2, itu kan ada 4/16 ya peluangnya. Sorry, yang ada 1. Yang ada 1 4/16. Begitupun yang ada 3 4/16. Terus kalau yang ada 2 itu ada 6/16. Gitu. Kira-kira gini sih tabelnya. Paham ya sampai sini? Ini deh nomor 1 udah clear.